Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Halo, salam saudara-saudara semuanya. Hari ini kita sudah sampai pada Kejadian
pasal 37. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan untuk orang tua dan calon orang tua. Terambil dari Kejadian 37, yaitu jangan pilih kasih. Ya. Oke, kita baca Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, di sini kita belajar tentang tokoh. Di sini ada nama Yakub dan nama Yusuf ya. Hari ini kita akan melihat dari sudut pandang Yakub. Ya, Yakub adalah ayah dari Yusuf. Dia mempunyai 2 istri. Singkat cerita, istrinya ini yang pertama Lea dan yang kedua itu adalah Rahel. Nah, singkat cerita, Yusuf ini lebih mencintai Rahel, tetapi dia menikah dulu dengan Lea gitu ya. Ini bisa dibilang Rahel itu adalah cinta lamanya gitu ya. Dan ini bagaimana ini berpengaruh pada kehidupan keluarganya ya, di mana Yusuf itu adalah anak dari Rahel. Di sini Yakub ada pilih kasih ya dengan anak-anaknya. Di sini bisa dilihat dari Yusuf itu diberikan jubah yang sangat indah ya, beda dengan saudara-saudaranya. Seringkali kita sebagai orang tua ya, kita mempunyai anak lebih dari satu, kadang kita lebih mengasihi anak yang satu dan kurang mengasihi anak yang lain ya. Bisa dibilang ini pilih kasih ya. Kalau dari kisah ini ya, Yakub mencintai Yusuf lebih daripada anak-anak yang lain. Ini menunjukkan kasih itu secara terang-terangan ya, seperti yang tadi memberi Yusuf jubah istimewa, memberi perhatian lebih, dan mungkin lebih mendengar pendapat Yusuf ya. Tapi anak-anak lain itu melihat itu, dan respon mereka bagaimana? Seperti dikatakan di ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi dia daripada semua saudara yang lain, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan mereka tidak dapat menyapanya dengan ramah. Perhatikan ini saudara-saudara ya. Benci itu dimulai bukan karena Yusuf salah, tetapi karena orang tua yang tidak bijak menunjukkan kasih ya. Ini pelajaran buat kita semua ya, sebagai orang tua. Kasih yang tidak adil itu akan menumbuhkan luka yang dalam hati anak-anak ya. Kemudian apa dampak serius dari sikap pilih kasih orang tua ini? Ya, yang pertama itu adalah pecahnya hubungan antar saudara. Pilihan Yakub menyebabkan iri hati dan kebencian antar saudara. Tidak ada lagi saling sayang, yang ada hanya persaingan dan dendam. Di banyak keluarga hari ini, kakak adik bisa renggang ya, karena merasa orang tua tidak adil. Ini adalah luka yang terbawa hingga dewasa ya. Mungkin pada saat kita kecil, kita tidak senang akan perlakuan orang tua terhadap kita yang kadang kurang adil. Tapi begitu kita menjadi orang tua, kejadian itu berulang kembali gitu. Kita mengulang kesalahan, orang tua bertindak tidak adil ya. Kalau kita flashback ke belakang ya, Yakub dan Esau ini adalah saudara ya. Dia anak dari
Ishak. Dan Ishak itu pada awalnya mengasihi Esau, ya. Kemudian ceritanya Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Ternyata ini berulang pada saat Yakub itu menjadi orang tua. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin rantai ini perlu diputuskan ya di kita. Oke, orang tua kita boleh saja pilih kasih, tapi jangan diteruskan kita ke anaknya ya. Karena pilih kasih ini kalau kita lihat dari kisahnya di Alkitab ini, dampaknya itu sangat fatal ya, di mana iri hati ini bisa menimbulkan kebencian dari saudara-saudara Yusuf untuk membunuh dia gitu kan. Pertama dijebloskan ke sumur ya kan. Kemudian setelah dijebloskan ke sumur, saudaranya itu membohongi ayah Yusuf ya, jubahnya diambil, disembelih kambing, darahnya dicucurkan ke jubahnya. Kemudian dikasih tahulah ke Yakub bahwa anaknya itu sudah diterkam oleh binatang buas. Oleh kejadian ini Yakub sedih selama bertahun-tahun ya. Nanti mungkin kisahnya akan ada di kejadian berikutnya ya. Oke, kita kembali lagi. Ini dampak yang kedua ini adalah membentuk anak yang sombong akan takut ya. Yusuf mungkin jadi agak sombong di awal-awal karena merasa istimewa. Anak yang selalu dipuji dan diistimewakan bisa tumbuh tanpa empati. Terasa dunia harus melayaninya. Ya, di sini mungkin cara Yusuf dalam menyampaikan mimpinya ya, sudah saudaranya diceritakan itu tidak ramah sama dia. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Mungkin maksudnya benar, dia menceritakan mimpi dari Tuhan. Tetapi caranya mungkin tidak memikirkan perasaan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya itu telah diperlakukan tidak adil secara pilih kasih selama 17 tahun. Mungkin itu adalah suatu akar kepahitan yang menumpuk ya selama 17 tahun, sehingga saudara-saudaranya Yusuf itu bertindak jahat kepada Yusuf ya. Dan dampak lain adalah pilih kasih itu mengundang trauma keluarga yang berkepanjangan ya. Keluarga Yakub jadi rusak secara emosional ya. Yusuf dijual sebagai budak, itu bukan keputusan kecil, itu adalah akumulasi luka hati yang sangat dalam dari saudara-saudaranya itu ya. Nah, itu jadi bagaimana, apa pelajaran yang kita ambil sebagai orang tua ya dari kisah ini? Yang pertama, cintailah anak secara adil, bukan sama rata ya. Masing-masing anak itu unik ya. Dia seperti kita punya sidik jari tiap manusia itu beda-beda. Demikian juga masing-masing anak itu berbeda-beda ya. Ya, kebutuhannya berbeda-beda, talentanya berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua adalah memahami kekuatan masing-masing dan mengapresiasikan semuanya secara adil ya. Kemudian menjadi orang tua yang bijak selanjutnya adalah perhatikan cara kita dalam menunjukkan kasih ya. Kadang tanpa sadar kita lebih sering memuji anak tertentu atau lebih sabar kepada yang lain. Kalau satu anak melakukan kesalahan, mungkin sedikit banyak toleransi ketimbang anak yang lain. Kalau anak yang lain melakukan sedikit kesalahan, mungkin respons kita beda dengan anak yang kita sayangin ya. Mungkin dari sini kita harus sebagai orang tua harus belajar peka dan introspeksi. Dan anak-anak bisa merasakan beda perlakuan meskipun kita juga tidak berniat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu bangun komunikasi terbuka antar saudara ya untuk menjadi orang tua yang bijak. Ajarkan anak-anak untuk saling menghargai, saling dukung, bukan bersaing. Ini perlu dimulai dari contoh kita sebagai orang tua ya. Ya teman-teman, ini dari Kejadian 37 ini kita belajar sudut pandang yang lain ya. Tentang parenting ini kita belajar bukan menjadi orang tua yang sempurna, tapi soal belajar dari kesalahan, termasuk dari tokoh-tokoh besar seperti Yakub yang punya banyak kelemahan. Justru melalui kelemahan dari tokoh-tokoh Alkitab ini kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi seperti itu ya.
Oke, mari kita tutup dalam doa, saudara-saudara. Ya, Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui sebagai orang tua kami tidak selalu adil. Kadang tanpa sadar kami lebih memihak satu anak, lebih mendengar yang satu dan mengabaikan yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ajarilah kami untuk mencintai seperti Engkau mencintai, tanpa syarat, tanpa perbandingan, tanpa pilih kasih. Lembutkanlah hati kami untuk melihat setiap anak sebagai anugerah-Mu dengan keunikan, talenta, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pulihkanlah hubungan yang mungkin sudah retak karena perlakuan kami. Sembuhkanlah hati anak-anak kami yang mungkin terluka. Berikan kami hikmat, kesabaran, dan kerendahan hati untuk membina keluarga kami sesuai kehendak-Mu. Mulai hari ini bentuk kami menjadi orang tua yang mencerminkan kasih Kristus, kasih yang sabar, kasih yang adil, kasih yang membangun. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya, menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu, dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya, mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh hantarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia. Berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku. Ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.